Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul ini, Anda akan lebih lanjut membahas mengenai karya tulis ilmiah, terutama kutipan. Ada 3 hal utama yang akan dibahas di dalam modul ini. Yang pertama, hakikat kutipan. Yang kedua, jenis-jenis kutipan. Yang ketiga, aturan penulisan kutipan. Selama ini, orang cenderung beranggapan bahwa sumber dari suatu kutipan adalah pemikiran, pendapat, atau perasaan yang disampaikan secara tertulis. Misalnya, pendapat yang termuat pada buku-buku, koran, majalah, laporan, tabloid, website, internet, dan lain-lain. Anggapan ini tidak selamanya benar, karena pendapat yang disampaikan secara lisan juga dapat dikutip. Dengan demikian, seorang penulis dapat mengutip suatu pendapat, pikiran, atau gagasan yang disampaikan secara lisan atau tulis. Dalam kegiatan menulis karya ilmiah, yang dimaksud dengan kutipan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan memungut, mengambil, atau meminjam pemikiran orang lain berdasarkan kaidah dan tata cara tertentu. Pemikiran yang dipungut tersebut dapat berupa kata, istilah, kalimat, atau paragraf, atau dapat juga berupa informasi yang disampaikan seseorang atau kelompok orang, atau dapat berupa informasi yang disampaikan secara lisan oleh seorang pembicara atau secara tertulis oleh seorang pengarang. Seorang penulis karya ilmiah tidak akan mengutip bila kutipan tersebut tidak memiliki fungsi yang jelas. Sekaitan dengan itu, fungsi sebuah kutipan di dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkokoh. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, perbandingan. Keempat, kesungguhan. Kelima, ilustrasi. Dan yang keenam, landasan teori. Materi berikutnya adalah jenis kutipan. Adanya kutipan yang menggunakan tanda petik dan tidak menggunakan tanda petik diakibatkan oleh adanya pembagian kutipan tersebut berdasarkan penjenisannya. Berdasarkan jenis itu, kutipan dapat dibedakan atas dua, yaitu 1 kutipan langsung dan 2 kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang persis sama dengan apa yang dikutipnya. Kalaulah diibaratkan, hasil kutipan langsung sama dengan hasil sebuah fotokopi. Sementara kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya memungut isi atau inti dari suatu pikiran, ide, atau gagasan yang dipinjam. Mengacu kepada Hariwijaya tahun 2006, beberapa pertimbangan yang sering dikemukakan terhadap penggunaan kutipan langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan langsung digunakan untuk mengutip beberapa landasan pikiran yang dinyatakan dalam kata-kata yang sudah pasti. Jika dikemukakan dalam bentuk lain atau dengan bahasa sendiri, berkemungkinan pengemukaan tersebut tidak akan sama dengan yang dimaksud sebenarnya. Kedua, kutipan langsung digunakan untuk mengutip beberapa pernyataan ilmiah yang jika dinyatakan dalam bentuk lain dikhawatirkan akan kehilangan maknanya. 3. Kutipan langsung digunakan untuk mengutip rumus-rumus, angka-angka, atau lambang-lambang lain yang memang tidak bisa ditafsirkan. 4. Kutipan langsung digunakan untuk mengutip peraturan-peraturan, hukum, perintah-perintah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sebagian besar program kerja. 5. Kutipan langsung digunakan untuk mengutip pernyataan-pernyataan dalam bentuk peribahasa, sajak, dan karya drama. Kutipan langsung dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.
Penentuan panjang pendeknya kutipan langsung tersebut adalah pada jumlah baris kutipan yang dihasilkan, bukan pada jumlah baris materi kutipan yang terdapat pada buku yang dikutip atau buku sumber kutipan. Uraian dari kedua jenis kutipan tersebut adalah sebagai berikut. A. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah meminjam pikiran orang lain, penulis atau pembicara dalam bentuk yang singkat. Kutipan langsung pendek dibuat dalam jumlah baris yang sedikit, yaitu 1 sampai dengan 3 baris. Ada juga yang mengemukakan sampai 4 baris. Ukuran panjang atau pendeknya kutipan tersebut adalah pada jumlah baris yang dihasilkan di dalam karya tulis ilmiah, bukan pada jumlah baris pada buku atau ucapan yang dikutip. Kutipan langsung pendek selalu dibuat di antara 2 tanda petik. Materi kutipan langsung pendek diungkapkan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam paragraf karya tulis ilmiah yang dibuat. Berikutnya, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang dibuat dalam jumlah baris yang banyak. Tentang panjang pendeknya suatu kutipan, sampai saat ini belumlah ada ukuran yang mutlak. Beberapa kebijakan yang diterapkan di suatu lembaga berbeda daripada kebijakan di lembaga lain, dan yang lainnya. Sungguh pun demikian, secara umum sebuah kutipan dapat dikatakan panjang bila kutipan tersebut adalah 3 baris ke atas atau 4 baris ke atas, lebih dari 4 atau 5 baris. Sangat jarang ditemui kutipan yang terdiri dari 3 baris dianggap sebagai kutipan panjang, pun sebaliknya. Juga sangat jarang ditemui kutipan yang terdiri dari 5 baris dikatakan sebagai kutipan yang pendek. Pada kesempatan ini, kutipan yang dianggap sebagai kutipan panjang adalah kutipan yang lebih dari 4 baris. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya memungut isi atau inti dari suatu pikiran, ide, atau gagasan yang dipinjam. Dalam hal ini, yang dipungut hanyalah pokok-pokok dari pikiran tersebut. Itulah sebabnya, kutipan tidak langsung ini sering juga disebut dengan kutipan isi. Pada kesempatan lain, kutipan tidak langsung ini sering juga disebut dengan istilah rujukan. Pada kutipan tidak langsung, pokok-pokok pikiran yang diambil dari suatu bacaan atau sumber rujukan diolah dengan sedemikian rupa sehingga kemudian disampaikan dengan bahasa yang digunakan oleh penulis karya ilmiah itu sendiri. Oleh karena disampaikan dengan bahasanya sendiri, penulis karya ilmiah tidak perlu membuat tanda petik pada kutipan tidak langsungnya. Berikutnya, aturan penulisan kutipan. Perbedaan terhadap sumber dan jenis kutipan mengakibatkan perbedaan terhadap cara mengutip. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut. Teknik menulis kutipan langsung pendek. Dalam membuat kutipan langsung pendek, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Kutipan langsung pendek selalu dibuat di dalam 2 tanda petik. Tanda petik tersebut adalah sebagai penanda bahwa pernyataan yang terdapat di antara 2 tanda petik itu adalah milik orang lain, bukan milik penulis karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Kedua, materi kutipan ditulis sebagaimana yang tertera pada sumber kutipan, baik mengenai susunan kata-katanya, ejaan, maupun mengenai tanda bacanya. Sekiranya ada pernyataan yang salah, misalnya salah tulis atau salah konsep pada materi yang dikutip, dan kesalahan tersebut diketahui oleh pengutip, dan pengutip ingin menyatakan ketidakbertanggungjawabannya terhadap pernyataan yang salah tersebut, atau pengutip ingin menyatakan ketidakbolehannya memperbaiki yang salah tersebut, maka penulis harus menulis kata siek dalam tanda kurung segi 4 setelah kata atau konsep yang salah tersebut. 3. Materi kutipan tidak boleh diubah atau diperbaiki.
Kalaupun ingin memperbaikinya, beri keterangan pada bagian yang diperbaiki tersebut. Keterangan dimaksud dapat berupa pemberitahuan atau penjelasan dalam tanda kurung segi empat. 4. Informasi yang dikutip dapat dalam bentuk informasi yang disampaikan secara lisan, tulis, atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik. 5. Kutipan langsung yang pendek ditulis dengan cara mengintegrasikan materi dan notasi ilmiah kutipan ke dalam paragraf yang memuat kutipan tersebut. 6. Materi kutipan dapat ditulis sebelum penulisan notasi ilmiah kutipan, atau materi mendahului sumber atau sesudah penulisan notasi ilmiah kutipan, yaitu sumber mendahului materi. Ketika seorang penulis karya ilmiah menuliskan kutipan pada paragraf yang ditulisnya, maka ia harus menuliskan dua hal pada bagian yang dikutip tersebut. Hal tersebut adalah materi yang dikutip dan notasi ilmiah kutipan. Materi kutipan adalah bagian kutipan yang menginformasikan pikiran, ide, atau gagasan yang dipinjam dari penulis atau pembicara. Notasi ilmiah adalah bagian kutipan yang menginformasikan sumber kutipan. Sumber ini meliputi nama pengarang, tahun dipublikasikannya tulisan yang dirujuk, serta nomor halaman. Nomor halaman tempat materi kutipan tersebut terletak. Dalam bentuk yang sederhana, paling tidak notasi ilmiah ini memuat nama pengarang dan tahun terbit. Jika sumber kutipan adalah informasi lisan, maka notasi ilmiahnya harus dibuat lengkap. Notasi ilmiah dari sumber kutipan lisan berisi informasi tentang nama pembicara, waktu materi kutipan itu diucapkan, di mana materi kutipan itu diucapkan, dan pada saat yang bagaimana materi kutipan itu diucapkan. Jika ada informasi yang lain, tuliskanlah informasi tersebut. Semakin lengkap informasi tentang notasi ilmiah ini, semakin jelaslah notasi ilmiah tersebut. Sumber rujukan dari materi yang dikutip dari sumber lisan tidak dicantumkan pada daftar pustaka. Kemudian, suatu hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip informasi yang disampaikan secara lisan adalah persetujuan pembicara. Artinya, sebelum informasi yang dikutip tersebut dimuat dalam karya tulis ilmiah yang kita buat, kutipan ini harus diperlihatkan kepada pembicara. Bila ia sudah setuju, barulah boleh dikutip. Hal ini dilakukan agar tidak ada komplain atau sanggahan dari pembicara yang mengeluarkan pernyataan yang dikutip. Jika materi yang dikutip tersebut menggunakan bahasa asing, umumnya bahasa Inggris, lakukan terjemahan setelah bahasa asing yang dikutip tersebut. Terjemahan ini dapat dibuat langsung pada baris yang sama atau pada baris yang baru. Aturan penulisan kutipan langsung yang panjang adalah kutipan langsung yang panjang dapat dibuat pada tempat tersendiri dengan aturan tersendiri pula. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama, kutipan dipisahkan dari kalimat sebelumnya dengan jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak masing-masing baris kutipan adalah 1 spasi. Ketiga, kutipan dijorokkan antara 5-7 ketikan. Biasanya penjorokan ini adalah sebuah penjorokan baris pertama atau awal paragraf. Kadang-kadang hal yang sama atau penjorokan juga dilakukan pada margin kanan kutipan, yaitu dijorokkan antara 5-7 ketikan. Bila rangkaian materi yang akan dikutip terletak pada bagian awal paragraf, maka baris pertama kutipan dijorokkan 5-7 ketikan, berarti antara 10-14 ketikan dari margin kiri tulisan. Bila rangkaian materi yang akan dikutip tidak terletak pada bagian awal paragraf, maka baris pertama kutipan tidak dijorokkan antara 5-7 ketikan. Untuk keperluan praktis, biasanya
penulis karya ilmiah tidak begitu memperhatikan posisi materi kutipannya pada sumber yang dirujuknya. Tidak jarang dalam kegiatan mengutipnya, seorang pengutip atau seorang penulis karya ilmiah harus mengutip kata, kelompok kata, atau kalimat yang terletak di dalam tanda petik. Terutama bila materi kutipan tersebut berbentuk naskah drama atau karya fiksi. Terhadap hal yang seperti ini dapat ditempuh dua cara, yaitu satu, mempergunakan tanda petik ganda untuk kutipan asli dan tanda petik tunggal untuk kutipan dalam kutipan itu. Atau sebaliknya, bagi kutipan asli tidak digunakan tanda petik, sedangkan untuk kutipan dalam kutipan itu digunakan tanda petik ganda. Berikutnya, teknik menulis kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, pengutip hanya meminjam ide pokok atau substansi isi suatu informasi. Ide pokok yang dipahami itulah yang dikembangkannya sesuai dengan tujuan peminjaman. Pengembangan ini sepenuhnya berada di tangan pengutip. Suatu hal yang perlu dan yang harus diingat dalam pengembangan atau menginformasikan kembali ide pokok yang dipinjam tersebut adalah keaslian ide. Artinya, kembangan tersebut harus dengan tidak mengubah makna ide pokok yang dikutip. Sekaitan dengan itu, beberapa tata aturan dalam membuat kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. 1. Cermati dan pahami dengan baik materi yang akan dikutip. Pemahaman ini sangat penting dimiliki oleh seorang pengutip, karena berdasarkan pemahaman tersebutlah ia meredaksikan kembali materi yang dikutip. Si pengutip akan memilih kata, menyusun, dan menata kalimat dengan tepat untuk menyatakan materi atau isi kutipan tersebut. 2. Kutipan tidak langsung tidak mengenal adanya tanda petik. Hal itu disebabkan karena bahasa atau kalimat yang digunakan untuk menginformasikan materi kutipan adalah bahasa atau kalimat penulis karya ilmiah yang bersangkutan, bukan bahasa atau kalimat penulis buku yang dirujuk. Dengan demikian, materi kutipan tidak dibuat di antara dua tanda petik. 3. Kutipan tidak langsung tidak mengenal adanya tempat khusus untuk hal-hal yang dikutip. Sebagaimana halnya kutipan langsung panjang, hal tersebut disebabkan karena redaksi pengungkapan kembali materi kutipan tersebut adalah redaksi penulis karya ilmiah. 4. Kutipan tidak langsung selalu ditulis dengan cara mengintegrasikan materi kutipan ke dalam paragraf. 5. Kutipan tidak langsung tidak mengenal adanya kesalahan penyampaian dari apa yang dikutip atau materi kutipan, sebab yang dipungut atau yang dipinjam hanyalah ide pokok atau substansi materi kutipan. Substansi ide pokok yang dipinjam itulah yang disampaikan kembali dengan gaya penulis karya ilmiah yang bersangkutan. 6. Informasi yang dikutip dapat dalam bentuk informasi yang disampaikan secara lisan atau tulis, atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik. 7. Notasi ilmiah kutipan dapat ditulis setelah atau sebelum materi yang dikutip. Jika satu paragraf berisi 2 atau lebih kutipan, maka tata urutan tersebut sumber mendahului gagasan atau sebaliknya dapat dilakukan secara bervariasi. Artinya, kutipan pertama dibuat dalam bentuk sumber mendahului gagasan, sedangkan pada kutipan kedua, gagasanlah yang mendahului sumber. Sekianlah materi untuk modul karya tulis ilmiah, terutama kutipan. Hal yang perlu ditegaskan adalah sumber kutipan harus selalu dicantumkan. Sumber ini meliputi nama pengarang, tahun dipublikasikannya tulisan yang dirujuk, serta nomor halaman tempat materi kutipan tersebut terletak.
Sekian, terima kasih. Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.